Halo Narapati Bimantara, selamat datang di Saka Talk X Akspres Bicara episode 1. Nah, di episode yang pertama ini kita bakal bincang-bincang seru nih dengan tema yang pastinya itu relate banget nih sama kita, yaitu semester baru, semangat baru. Penasaran banget dong pastinya? Oke, stay tune terus di YouTube dan juga Spotify Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Narapati Bimantara, kenalin aku Muhammad Alfa Ajari sebagai host di Akspres Bicara episode pertama ini. Nah, di episode pertama ini kita bakal membawa topik yaitu semester baru, semangat baru. Nah, menarik banget kan? Tapi sebelum itu, kita juga udah kedatangan narasumber yang pastinya udah berprestasi dan menginspirasi banget nih pastinya, yaitu Kak Ahmad Raffi Arafat. Halo semuanya. Raffi. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau kenalin Kak Raffi lebih lanjut nih ke kalian. Nah, jadi teman-teman, Kak Raffi ini merupakan mahasiswa IPB University angkatan 60 dari Sekolah Bisnis, Departemen Bisnis. Nah, walaupun masih tahun kedua kuliah nih, Kak Raffi juga udah banyak banget pengalaman dan prestasinya. Di antaranya, finalis mahasiswa berprestasi IPB University, mahasiswa berprestasi Sekolah Bisnis IPB, konsultan at IPB University, 180 DC IPB University, ex-Management Board of ISET IPB, President Director of Kristalon, External Relations Specialist of Pamo IPB, dan yang terakhir, CFO of Mangko Boy. Wah, keren banget sih pastinya Kak Raffi. Nah, pertama-tama nih Kak, gimana nih kabarnya nih Kak? Yang kita tuh udah di pertengahan semester dan di bulan Ramadan ini Kak. Kira-kira kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Jadi aku tetap semangat ini ya. Semester 4 ya. Nggak kerasa banget ya. Karena baru sekitar beberapa bulan gitu ternyata udah masuk di semester 4 aja. Nggak kerasa sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah kabar aku baik dan sekarang juga lagi mencoba untuk menjadi lebih baik. Oke, keren banget dong pastinya. Oke, aku mungkin mau lanjut aja nih ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman atau kegiatan pada tahun pertama hingga saat ini nih Kak untuk Kak Raffi, sehingga Kakak ini kemarin tuh bisa jadi finalis mahasiswa berprestasi dari IPB University nih Kak. Kira-kira Kakak itu dari PKU sampai sekarang tuh udah ngapain aja sih Kak? Oke. Tadi namanya apa ya? Alfa. Oh, Alfa. Oke, Alfa. Jadi sebenarnya thank you so much sudah mengundang aku ke sini. Senang banget bisa sharing sama teman-teman PKU. Jadi kalau ditanya kegiatan aku apa aja sih selama TPB kemarin gitu ya, atau PPK kemarin, sebenarnya ada beberapa kegiatan sih kayak organisasi, kepanitiaan, terus lomba, terus juga mengabdi masyarakat. Kemarin aku disibukkan di organisasi, aku join AXEC, terus aku juga jadi konsultan di 180 Degrees Consulting IPB. Untuk panitiaan mungkin aku nggak terlalu banyak ya, aku kebetulan kemarin Agri Simfoni 2 tahun kemarin aku, sekarang tahun ketiga nih Agri Simfoni. Tahun pertama jadi Mad Brand kan, staff Mad Brand, tahun kedua juga jadi Mad Brand, sekarang jadi dari komitenya Agri Simfoni 2025 berarti. Terus nanti juga aku ya ikutan beberapa perlombaan lah ya, alhamdulillahnya diberikan rezeki lah oleh Allah gitu untuk menang beberapa perlombaan, khususnya di perlombaan bisnis sih, di perlombaan bisnis, dan saya itu juga ikutan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat itu untuk ya giving back to society gitu sih. Oke, keren banget Mas. Jadi Kak Raffi ini udah seimbang banget ya antara perlombaan, kepelatihan, dan organisasi. Oke nih Kak, sekarang aku mau nanya nih Kak, kira-kira momen unik atau momen yang paling berkesan sama PKU buat Kak Raffi apa nih Kak kira-kira? Kalau momen yang paling berkesan sih jujur banyak ya, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Cuman salah satu yang paling berkesan adalah ketika aku waktu itu di akhir banget PPKU ikutan Passion Express ya. Tapi sebagai peserta aja sih, sebagai panitia. Tapi aku merasa kayak karena kan itu di akhir banget ya sebelum liburan menuju beres PPKU kan. Itu ngerasa kayak wah ini it's a good farewell banget ketika PPKU, dan ya ngerasain lah bareng sama teman-teman nonton beberapa penampilan dari teman-temanku juga. Jadi itu menurut aku pengalaman paling seru sih sama PPKU gitu ya, sama teman-teman. Oh, jadi pengalaman paling berkesan bagi Kak Raffi adalah Passion Express Iya, Mana? closing-nya jujur. Oke, Passion Express Mana? Kebetulan aku juga panitia di Passion Express Mana. Oh iya. Jadi apa kemarin? Aku sekarang aku jadi panitia acara IGO-nya. Oh iya. Oke, kan sekarang kan udah masuk semester 4 di sekolah bisnis ya kan, sebenarnya itu di Bogor Kota.
Nah, menurut kakak nih, perbedaan yang paling kerasa nih saat PKU di Dramaga dan saat masuk jurusan di Bogor Kota ini apa nih kak kira-kira perbedaan yang paling kelihatan banget nih menurut kakak? Oke, jadi sebenarnya kalau perbedaan utamanya itu yang pertama ya, lokasi ya, atau lingkungan gitu. Di Dramaga ini menurut aku lingkungannya lebih variatif ya. Banyak banget teman-teman dari lintas fakultas. Kalau di sana tuh ya cuma SB doang. Paling sama vokasi, vokasi lah. Cuman ya kita lebih banyak bergaul sama anak SB, jadi lebih mungkin gitu ya. Kalau di sini lebih luas itu teman-temannya. Selain lingkungan itu adalah menurutku dari segi pembelajaran gitu. Kalau di PKU kan kita belajar lebih luas ya, Bapak ya. Kita belajar biologi, bahkan aku anak SB gitu belajar biologi, belajar kimia gitu kayak ngapain gitu. Walaupun ya sebenarnya ada aja kan pembelajaran itu pasti ada manfaatnya. Cuman kalau di SB bener-bener sesuai apa yang aku pengen masuk ke kampus gitu. Aku pengen belajar bisnis dan aku mendapatkan itu semua di SB. Jadi selain lingkungan aku mendapatkan ya tadi pembelajaran yang sesuai sama apa yang aku pengen gitu. Oke, jadi perbedaannya tuh kalau PKU itu kakak itu lebih kayak banyak gitu ya belajar kayak biologi walaupun itu di luar bidang kakak. Nah sedangkan kalau udah masuk departemen itu kakak lebih yang menjurus gitu kan untuk kehidupan kampus setelah kampus gitu ya kan. Oke, next deh, aku mau tanya juga nih ke kakak, kira-kira strategi survive di tahun pertama dan cara belajar yang kakak terapin gitu, dia bisa seimbangin antara akademik dan non akademik untuk kakak nih. Kira-kira apa ya untuk dari kakak? Oke, thank you buat ini menarik banget nih. Karena satu hal yang aku mau garis bawahi adalah kalau semisal kalian mau berprestasi, mau aktif menjadi ikut kepanitiaan sebanyak apapun atau ikut organisasi sibuk apapun gitu ya, thresholdnya atau batasannya itu adalah akademik kalian. Emang agak klise gitu ya, agak normatif gitu kayak orang tua kita juga setiap hari ngomong gitu kan kayak pentingnya akademik gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah paham kalau itu emang benar nyata gitu, harus kita melakukan akademik. Yang aku selalu lakukan adalah set priority aku akademik dulu gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena supaya aku bisa menyesuaikan kegiatan apa aja yang aku harus ikutin. Mungkin ya, kalau misalkan aku nggak di sekolah bisnis yang kuliahnya cuma 3 hari, kuliah cuma 3 hari, mata kuliah yang ujian itu cuma 5 gitu. Jadi emang lebih santai. Mungkin aku nggak bakal ngambil kegiatan sebanyak sekarang. Karena yang jadi threshold aku adalah akademik aku. Mungkin kalau misalkan aku ikutan jurusan yang lebih sibuk, aku juga bakal lebih menyesuaikan kayak gitu. Dan strategi survive aku adalah yang pertama gimana caranya kamu menentukan cara belajar yang pas bagi kamu. Kalau aku sendiri cara belajarnya adalah dengan ada metode khususnya sebenarnya. 25 menit belajar, 5 menit istirahat, habis itu ketika pengulangan keempat kali baru aku bisa istirahat, baru bisa beres. Nah itu biasa metode yang aku selalu pakai kalau misalkan belajar gitu. Selain itu juga aku selalu nyaman belajar kalau misalkan bareng sama orang lain dan ikut ngajarin mereka gitu. Walaupun ya nggak paham-paham banget sih sama materinya, cuma seenggaknya aku bisa punya rasa dimana aku nih paham dan aku pengen mau ngajarin orang lain. Jadi yang pertama itu ya, pahamin cara belajar kamu. Terus yang kedua adalah gimana caranya kamu mengatur prioritas kamu. Kalau misal pengen survive di TPB, di PKU ini godanya banyak banget gak sih? Untuk ikutan kegiatan untuk ikutan organisasi tuh kayak semuanya pengen diambil gitu kan. Nah tapi ya bahayanya kalau misal kamu nggak bisa ngatur prioritas kamu, ngatur ego kamu, ya kamu bakal kalah. Ujung-ujungnya kamu bakal ikutan semua, terus kamu nggak bisa handle semuanya. Itu kan bahaya banget ya kalau misalkan kamu nggak bisa ngatur prioritas kamu. Jadi kedua itu kamu harus bisa ngatur prioritas kamu, dan yang terakhir mungkin adalah manajemen itu bukan hanya waktu. Kita harus kita udah sepakat lah ya kalau waktu itu harus di manage. Tapi yang ketiga itu adalah stress level. Kalau misal kalian itu juga harus ngatur tingkat stres kalian supaya kalian bisa survive itu bukan hanya secara fisik aja loh, tapi secara mental juga bisa nggak sih? Makanya kalau misal kalian pengen survive di TPB atau di PKU, ya kalian juga harus bisa ngatur stress level kalian atau stress management kalian. Caranya kayak gimana ya? Caranya pertama, kalian harus tahu batasan kalian untuk bekerja, tidur yang cukup, terus istirahat, makan dan sebagainya. Untuk apa? Seenggaknya kalian punya waktu untuk liburan kayak gitu. Ada istilah kata study life balance lah. Ada kan work life balance, cuman kalau untuk mahasiswa itu study life balance. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara ya tadi berkegiatan sebagai mahasiswa dan juga ya hidup sebagai seorang manusia.
Oke, jadi sebenarnya tadi yang pertama itu kalau menurut kakak itu adalah temukan cara belajar yang tepat untuk diri kita sendiri ya kak. Terus juga yang kedua itu atur skala prioritas kita gitu ya kak. Terus juga yang terakhir itu adalah memanage stress kita. Itu ya teman-teman. Wah keren banget sih. Nah, terus aku mau nanya juga nih kak, menurut kakak nih perlu nggak sih ikut bimbel untuk di PKU ini? Atau mungkin cukup belajar sendiri aja gitu di masa PKU? Atau kita mungkin bisa belajar sama teman mungkin? Nah, menurut kakak perlu nggak sih sebenarnya bimbel itu? Oke, baik lagi gimana nih? Gimana cara kalian belajar? Lagi ke poin pertama dari pertanyaan sebelum aku. Kalau semisal metode belajar kalian itu menentukan aktivitas yang bakal kalian lakukan ke depannya, termasuk bimbel. Kalau semisal kalian tipe belajarnya adalah mendengarkan, tipe belajarnya adalah diajarin secara verbal, diajarin secara visual sama orang, menurut aku sangat-sangat oke untuk kalian bimbel. Kalau misal kalian senang belajarnya itu adalah dengan pengulangan, dengan belajar, dengan misalkan kamu belajar soal, mengerjakan soal. Bank soal itu kan pasti mereka punya lah ya, teman-teman bimbel itu punya. Nah makanya kalau misal metode pembelajaran kamu kayak gitu, maka kamu cocok tuh ikut bimbel. Kalau aku pribadi itu aku kurang cocok tuh sama bimbel, soalnya waktunya itu kan kaku ya, kayak misalnya ada jadwal-jadwalnya kayak gitu. Cuman banyak yang menyesuaikan. Kalau aku sukanya belajar tuh malam, belajar itu ketika emang sepi, terus bareng sama temen berdua intinya gitu loh. Jadi nggak perlu ada bimbel kayak gitu sih. Oke, jadi intinya mah kita harus menyesuaikan sama diri kita sendiri ya kak. Jadi kita butuh atau enggaknya itu kita yang tahu gitu ya kak. Kita yang tahu. Oke. Tapi nggak apa-apa untuk aku coba kok. Oke. Jadi aku pernah coba bimbel. Karena untuk aku menjawab aku tuh nggak cocok bimbel adalah dengan cara ikut dulu. Sebelum pertama tuh waktu FOMO-FOMO-nya apa ya, ada buku apa gitu di waktu masuk. Oh iya sama. Ingat kan ada sebuah buku tuh yang ini. Oke kita beli supaya pintar nih. Ada bimbingan belajarnya juga. Aku tuh awal beli, terus dibimbing lah sama kakakku kan. Terus ternyata oh nggak cocok ya ternyata sama aku gitu. Dia udah belajar sendiri dan alhamdulillah ya IPK indeks juga GPA itu aman lah. Oke. Jadi kita tuh harus nyoba dulu ya kak intinya. Kalau misalnya cocok lanjut, kalau enggak ya udah gitu ya. Udah. Oke, mungkin lanjut deh. Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyain juga ya kak. Nih, kita kan biasanya itu kan kayak sering sering ngerasa down kalau misalnya ngelihat nilai itu turun, baik itu nilai ujian ataupun IPK-nya itu turun kak. Termasuk aku juga sih, kadang kalau ngelihat nilai UTS ujian itu turun, itu bakal kayak ngerasa gimana gitu ya, kayak ngerasa terpuruk gitu. Nah, menurut kakak nih, cara agar tidak merasa terpuruk jika mengalami penurunan nilai nih kak. Jadi, Oke, ini penting banget ya, karena satu sisi juga aku tuh tipe orang yang tipe mahasiswa yang justru bukan turun tapi aku udah jeblok banget gitu. Jadi nggak turun udah maksudnya di awal tuh masuk kaget gitu dengan pembelajaran yang ternyata di kampusnya kayak gini ya, jadi kaget gitu. Jadi kan ya saya kata aku jatuh duluan lah, sebelum aku turun tuh aku jatuh gitu. Jadi secara waktu IPK aku ya standar aja, tapi ngerasa oh kayaknya nggak boleh nih aku terus-terusan kayak gini, harus bisa ngebuktiin lah orang tua gitu ya. Kalau misal aku tuh di sini belum belajar gitu. Ada sebuah teori namanya teori resiliensi gitu ya, di mana dia bilang kalau misal orang yang sukses, orang yang memang bisa achiever gitu ya, adalah seseorang yang bisa bangkit ketika dia jatuh. Nah, hal-hal yang bisa kalian ambil gitu ya dari teori ini adalah yang pertama, kalau misal kita itu harus bisa belajar sama kalian. Jadi kita bisa evaluasi dari cara belajar kita lagi, cara belajar kita, karena pasti ada sebab dan ada akibat gitu ya. Kalau misalkan kita nilai kita turun, ya pasti ada sebabnya gitu kan, ya nggak sih? Betul. Entah kita tidak menjadi tugas, entah kita lupa belajar ketika mau ujian atau mau kuis gitu kan. Nah, ketika kita tahu saat kita di mana, ya kita juga tahu oh semester depan itu kita bisa membalas dengan lebih bagus lagi. Ada istilah kita bantai di UAS kan. Ya kan ada bantai di UAS. Ini jangan cuma omong-omong doang itu bantai di UAS. Karena nggak apa-apa untuk kalian ke bantai di UTS gitu. Aku pun kadang-kadang di UTS itu suka gitu, karena kan mata kuliahnya baru ya. Iya, benar. Di UTS itu mata kuliahnya baru, kita nggak tahu tipe ujiannya kayak gimana. Dan istilah bantai di UAS itu sebenarnya nggak apa-apa. Ini ada teorinya malah, teori resiliensi di mana ketika kalian jatuh ketika UTS, alangkah baiknya beneran kalian bantai itu UASnya gitu. Jadi emang harus diimplementasikan lah. Oke. Itu
gitu sih. Oke, jadi kita tuh harus apa ya? Harus memotivasi diri kita sendiri ya kak. Iya. Kalau kita udah mengalami penurunan itu kita harus memotivasi biar kita ini semangatnya lebih naik, biar kita bisa istilah tadi bantai di ubas ya kak ya. Benar-benar. Oke, mungkin yang terakhir nih kak. Aku mau nanya, kira-kira tips and trick untuk mahasiswa PKU agar bisa menjaga nilai tadi dan ikut, tapi banyak kayak dia tuh ikut sana sini gitu, dia ikut organisasi, dia ikut kepanitiaan, dia ikut dan lain-lainnya kayak kegiatan-kegiatan lomba-lomba, tapi dia bisa tetap menjaga nilainya gitu Kak, atau menjaga IPK-nya itu bisa tetap bagus gitu. Menurut kakak gimana sih kak tips and tricknya? Oke, ini juga suatu hal yang keren banget ya. Dan menurut aku kalau semua mahasiswa bisa melakukan ini, kayaknya Indonesia emas 2045 bisa terwujud. Iya. Karena apa ya menurutku? Percuma kita menjadi seorang mahasiswa kalau misal kita nggak bisa berdampak ke orang sekitar, gitu kan? Percuma kalau kita jadi mahasiswa kalau misalkan ruang lingkup pembelajaran itu terbatas hanya di kelas doang. Dan walaupun satu sisi akademik itu harus jadi prioritas, tapi kamu harus ingat juga kalau misal kegiatan-kegiatan di luar kelas itu juga jauh lebih penting gitu daripada, maksudnya bukan jauh lebih penting, sama pentingnya kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kelas itu. Tapi pertanyaannya atau how-nya itu gimana cara kita melakukan akademiknya outstanding, di luar juga outstanding. Itu yang sulit gitu. Tapi satu hal yang aku selalu implementasikan adalah eagerness to learn atau willingness to learn gitu. Karena apa? Karena seenggak bisanya pun kita melakukan sesuatu, kalau misal kita ada willingness to learn atau kayak eager gitu kita untuk belajar, menurut aku kita bisa ikutan kegiatan apapun yang kita mau. Kalau misalkan ini aku coba kerucutin deh di PKU gitu, kalian ikutan kepanitiaan yang besar-besar, misalkan kayak untuk PKMB, menunjukkan AGSN, kalian udah punya portofolionya, kalian nggak pernah ikutan kepanitiaan sebelumnya. Menurut aku daripada kita bingung-bingung, kita nggak bisa nih, yaudah kita daftar dulu aja. Tapi pastikan kalau misalkan kamu tuh belajar while doing it gitu. Terus balik lagi, gimana caranya menyeimbangkannya? Kalau kamu sudah bisa mengatur prioritas kamu, apapun kegiatan yang kamu ikuti, apapun kegiatan yang kamu kegiatan yang menurut kamu ini sibuk banget. Kalau kamu udah bisa ngatur prioritasnya, menurut aku gak jadi masalah. Karena it's not about mengatur prioritas, tapi bagaimana kita mengatur komitmen. Jadi bukan prioritasnya, kayak kita mungkin ikutan banyak kegiatan. Prioritas itu dinamis loh Pak. Kayak kita suatu saat memprioritaskan A, suatu saat memprioritaskan kepanitiaan B. Tapi yang jadi hal yang jadi fundamental adalah komitmen ya. Mau segimanapun skala prioritas kita atau kita manage waktu, kalau misalkan kita komitmen, kita nggak akan hilang-hilangan sendiri. Termasuk juga akademik. Gitu sih. Oke, jadi yang paling penting itu adalah atur skala prioritas tadi ya Kak, dan juga komitmen. Karena kalau misalnya komitmen udah kita kuat, komitmen kita kuat, itu pasti nanti semuanya kita aman. Kita nggak bakal hilang-hilangan mau itu akademik maupun non akademik. Oke teman-teman, keren banget nih pastinya ya. Nah nggak kerasa nggak sih teman-teman, kita udah lumayan lama nih bincang-bincang seru bersama Kak Raffi. Mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman. Harapan aku teman-teman semua bisa lebih menikmati masa-masa PKU dan bisa menentukan strategi nih. Kira-kira strategi apa yang bakal kalian terapkan untuk untuk PKU biar kita bisa lebih survive gitu ya teman-teman. Oke, terus aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Raffi yang udah datang pada Apres Berbicara kali ini. Seru banget sih Kak, asli. Jadi aku udah dapat kayak banyak insight. Aku juga banyak dapat wawasan baru untuk gimana sih cara kita survive di PKU gitu ya Kak. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa ikuti terus Apres Berbicara di YouTube dan Spotify Alma Eksekutif PKU, dan sampai jumpa di Apres Berbicara episode selanjutnya. Bye bye.